Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di dalam pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang Sistem Informasi Manufaktur. Nah, bisa dilihat sendiri ya bahwa Sistem Informasi Manufaktur itu ya contoh bentuknya seperti ini. Nah, secara teori, manajemen manufaktur itu menggunakan komputer sebagai sistem konseptual pada area persediaan, biasanya fokusnya ke titik pemesanan kembali di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Perhatian utamanya adalah bagaimana komputer digunakan sebagai suatu sistem konseptual dicampur dengan aplikasi-aplikasi di dalam sistem fisik oleh suatu konsep yang disebut Computer Integrated Manufacturing atau CIM, atau biasanya juga disebut dengan sistem informasi manufaktur. Nah, yang pertama, komputer sebagai bagian dari sistem fisik atau computer aided design. Penggunaan komputer untuk membantu rancangan produk menggunakan perangkat lunak CAD. Hasil rancangan disimpan dalam database rancangan. Jadi, tahap pertama yaitu dalam sistem informasi manufaktur ini, si sistem informasi ini akan membantu dalam membuat rancangan produk yang akan dipasarkan atau dibuat di dalam perusahaan itu. Kemudian yang kedua, computer aided manufacturing, penerapan komputernya dalam proses produksi mesin produksi khusus dikendalikan komputer. Setelah merancang produk, kemudian mereka membuat suatu mesin produksi yang dikendalikan oleh komputer untuk menghasilkan produk sesuai dengan rancangan tadi. Jadi yang pertama merancang produk menggunakan aplikasi itu, kemudian membuat suatu mesin produksi khusus untuk menghasilkan produk sesuai dengan rancangan dari database tadi. Sebagian besar otomatisasi pabrik terdiri dari teknologi CIM karena supaya proses produksi lebih cepat dan presisi. Yang ketiga, robotik, melibatkan yang namanya robot industrial, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam manufaktur. Jadi kayak istilahnya packing sudah dilakukan oleh si robotik ini sendiri. IR diperkenalkan pertama kali pada industri mobil di tahun 1974, memungkinkan biaya yang lebih rendah, kualitas tinggi, melaksanakan tugas-tugas yang berbahaya. Jadi misalnya kayak di dalam suatu manufaktur produk ya kayak misalnya melakukan packing atau untuk di bagian produksi baju biasanya mencetak logo misalnya. Nah, itu biasanya akan dilakukan oleh si robotik ini sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses di dalam produksi itu sendiri. Nah, ini model di dalam sistem informasi manufaktur. Di dalam database yang terdiri dari beberapa subsistem informasi akuntansi, subsistem industrial engineering, kemudian ada subsistem intelijen manufaktur, di mana dari sumber internal yaitu sistem informasi akuntansi dan subsistem industrial engineering, kemudian ada sumber dari eksternal yaitu subsistem intelijen manufaktur. Lalu ada subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya yang digunakan oleh si pemakai. Yang pertama kita lihat dari subsistem informasi akuntansi. Terminal pengumpulan datanya itu menurut arus material, kemudian mengumpulkan data pekerjaan ataupun laporan pekerjaan, mengumpulkan data kehadiran ataupun laporan kehadiran. Kemudian ada subsistem rekayasa industri, ada teknisi industri, mempelajari sistem fisik dan konsep, menetapkan standar produksi yang ada di dalam suatu perusahaan ataupun manufaktur. Kemudian ada subsistem intelijen manufaktur, dapat dilihat dalam hal kontak lingkungannya, kemudian biasanya berhubungan dengan arus personal ataupun serikat pekerja yang ada di dalam perusahaan, lalu hubungannya juga dengan data-data pemasok atau material serta arus mesin. Lalu yang keempat ada sistem produksi, digunakan untuk membangun fasilitas produksi serta menjalankan fasilitas produksi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kelima ada subsistem inventory, pentingnya menentukan tingkat inventory, kemudian ada biaya perawatan, ada biaya pembelian,
jumlah pesanan ekonomis, serta jumlah produksi ekonomis yang ada di dalam perusahaan. Jadi subsistem inventory atau persediaan ini lebih kepada mengelola data-data yang berhubungan dengan biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, serta persediaan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian ada subsistem kualitas. Ada 14 pokok di main. Fokusnya adalah mempertahankan bahwa bukan pekerja tapi manajemen yang menentukan kualitas. Jadi kualitas di dalam perusahaan itu tergantung dari manajemennya, bukan dari pekerja ataupun worker yang ada di dalam perusahaan. Kemudian ada manajemen mutu total atau total quality management. Kemudian ada elemen-elemen total quality management yang tanpa cacat pastinya. Kemudian ada kualitas pada sumber. Itu untuk sistem kualitas berfokus kepada total quality management yang ada di dalam perusahaan itu. Yang ketujuh ada subsistem biaya. Biasanya bersifat pengurusan laporan-laporan yang periodik ataupun ada periode tertentu, kemudian menyaratkan unsur-unsur yang terdiri dari standar-standar serta informasi yang ada di dalam subsistem biaya. Jadi hampir mirip dengan subsistem inventory tadi ya, yang juga berhubungan dengan biaya-biaya yang ada di dalam sistem informasi manufaktur. Lalu sistem informasi manufaktur ini ada juga dikenal dengan istilah Computer Integrated Manufacture atau manufaktur komputer terpadu. Merupakan filsafat manajemen yang menyatakan bahwa semua teknologi produksi dan informasi harus bekerja secara bersama-sama. CIM juga merupakan suatu cara memandang bahwa sumber produksi perusahaan adalah sebagai suatu sistem dan cara pendefinisian, pendanaan, pengelolaan, dan pengorganisasian semua proyek peningkatan kaitannya dengan sejauh mana mereka berpengaruh terhadap keseluruhan sistem tersebut. CIM adalah pandangan sistem mengenai produksi, bukannya pandangan molekular yang hanya berhubungan dengan bagiannya secara terpisah. Kemudian manfaat sistem informasi manufaktur di dalam perusahaan yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Jadi bisa ditentukan dalam 1 jam proses produksi itu bisa menghasilkan beberapa ribu item misalnya. Ya, itu pasti tepat. Kalau 10.000 ya 10.000 item gitu. Beda kalau misalnya dikerjakan oleh non-sistem. Kemudian setiap komponen data dalam sistem informasi manufaktur dapat menunjang proses pengolahan untuk menjadi informasi yang berguna bagi Departemen Persediaan, Departemen Produksi, dan juga Departemen Kualitas. Sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih meningkat karena informasi yang diperoleh adalah informasi yang akurat dan terpercaya. Karena semuanya sudah sesuai dengan proses-proses pengolahan yang ada di dalam sistem informasi manufaktur tersebut. Kemudian yang ketiga, arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Lalu dengan menggunakan sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasil produksi semakin cepat, tepat, dan berkuranglah jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Karena sudah semuanya dilakukan secara robotik sehingga penggunaan bahan baku pun sudah tepat dan sesuai dengan standar yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Oke, sekian pertemuan ke-9 ini membahas tentang sistem informasi manufaktur. Selanjutnya silakan mahasiswa buat tugas yang isinya adalah bagaimana di Bangka Belitung sendiri kira-kira apakah sudah ada perusahaan yang menerapkan sistem informasi manufaktur ini. Jika sudah ada, jelaskan dalam bentuk artikel dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silakan sharing di grup WA ataupun di Classroom. Ibu akhiri pertemuan minggu ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan pandemi ini semoga selalu cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.